Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Oktober 2023 memutuskan menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6%, dan kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang telah melemah di atas Rp15.800 per dolar Amerika Serikat akibat ketidakpastian global. Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan suku bunga acuan BI Oktober 2023 naik menjadi 6%, begitu juga dengan suku deposit facility sebesar 5,25% dan lending facility sebesar 6,75%. Dan meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk konflik Israel dan Hamas mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Fokus kebijakan BI adalah mengambil langkah preemptif dan forward-looking yang diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah. Hal itu guna memitigasi dampak tingginya ketidakpastian pasar keuangan global terhadap inflasi barang impor. Diharapkan inflasi Indonesia dapat terkendali dalam sasaran 3 ± 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadila Rahma dengan NIM 060131282934 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Siti Fatima MSI dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus dalam ekonomi moneter, yaitu kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023 serta bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Dalam pembahasan ini saya juga akan mengaitkan teori ekonomi moneter dengan kondisi nyata yang terjadi di Indonesia sehingga kita bisa lebih memahami bagaimana kebijakan tersebut bekerja secara langsung di kehidupan sehari-hari. Topik ini saya pilih karena sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kebijakan suku bunga juga sering kita rasakan dampaknya, misalnya pada cicilan, tabungan, hingga harga barang yang kita beli setiap hari. Berdasarkan berita dari CNBC Indonesia, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate dari sekitar 3,5% menjadi 6%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan moneter yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menarik untuk dianalisis lebih dalam. Kenaikan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahap sebagai respon terhadap kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia mengambil langkah yang hati-hati dan bertahap agar tidak menimbulkan guncangan yang terlalu besar pada perekonomian di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak melemah terlalu jauh. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Untuk memperkuat penjelasan ini, berikut saya tampilkan cuplikan berita terkait kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Februari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 ± 1% pada 2024. Setelah melihat cuplikan tersebut, dapat kita pahami bahwa suku bunga yang berada di level tertinggi, yaitu sekitar 6%, merupakan bagian dari kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika tekanan inflasi meningkat dan diperlukan kebijakan lebih ketat untuk mengendalikannya. Lalu, mengapa Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga? Pertanyaan ini penting karena setiap kebijakan pasti memiliki latar belakang dan tujuan
tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang pertama, karena inflasi yang meningkat. Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik. Hal ini membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Ketika daya beli menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, adanya inflasi dari luar negeri atau import inflation. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menyebabkan harga barang impor meningkat, sehingga berdampak pada harga di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Alasan yang ketiga yaitu kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga. Hal ini menyebabkan banyaknya investor menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia, lalu memindahkannya ke Amerika Serikat. Fenomena ini sering disebut sebagai capital outflow, yaitu keluarnya aliran modal dari dalam negeri ke luar negeri. Akibatnya nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan cenderung melemah terhadap dolar Amerika. Jika tidak segera diatasi, pelemahan nilai tukar ini dapat memperburuk kondisi ekonomi, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor. Kenaikan suku bunga ini tentu memberikan berbagai dampak. Yang pertama, jumlah uang beredar menjadi berkurang. Hal ini karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan membelanjakannya. Yang kedua, kredit menjadi lebih mahal. Misalnya, ketika seseorang ingin mengambil cicilan rumah atau kendaraan, maka bunga yang harus dibayar menjadi lebih besar sehingga permintaan kredit menurun. Yang ketiga, investasi dan konsumsi mengalami penurunan karena biaya pinjaman yang meningkat. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memberikan dampak positif, yaitu inflasi menjadi lebih terkendali karena permintaan barang dan jasa menurun. Selain itu, nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil karena investor kembali tertarik menanamkan modalnya di Indonesia akibat suku bunga yang lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter kontraktif, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan laju inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Intervensi ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli valuta asing sesuai kebutuhan pasar. Pemerintah juga berperan melalui kebijakan fiskal seperti pemberian subsidi dan bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun harga-harga meningkat. Kebijakan ini sangat penting terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Kerjasama antara kebijakan moneter dan fiskal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang diambil bisa menjadi kurang efektif dalam mengatasi masalah ekonomi. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.